Oke, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dimanapun kita berada ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih bersama-sama mengenai obat. Sesuai dengan judulnya, di sini kita akan berkenalan dengan obat, berkenalan lebih lanjut, jenis-jenisnya, mungkin sediaannya seperti apa, ada apa saja, kemudian contoh obat, kemudian efek sampingnya, serta aturan penggunaannya, sehingga di sini kita akan belajar bersama-sama. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yaitu yang pertama adalah pentingnya konsumsi obat pada saat tubuh kita sakit, kemudian jenis-jenis sediaan obat ada apa saja, kemudian ada hal yang harus diperhatikan saat kita mengonsumsi obat, dan kemudian kita juga akan membahas ada 4 bagian ya, yaitu ada analgesik dan antiinflamasi, kemudian ada obat batuk, ada obat pencernaan, dan juga yang terakhir adalah terapi non-obat. Nah, langsung saja masuk ke bagian yang pertama, yaitu pentingnya konsumsi obat. Kenapa sih harus minum obat saat kita sakit? Karena pada saat kita sakit, tubuh kita akan bekerja untuk melawan penyebab penyakitnya. Nah, dengan meminum obat, maka obat akan membantu tubuh kita untuk melawan penyebab penyakitnya, sehingga proses penyembuhannya bisa lebih cepat dan tubuh kita dapat menjadi sehat kembali. Tentunya dengan tubuh yang sehat, maka kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa, belajar, bersekolah, atau mungkin hingga bekerja seperti itu. Di mana kita dapat membeli obat? Obat ini dapat kita beli di apotek terdekat ataupun toko-toko obat, di mana memang obat yang dijual di sana sudah teruji secara klinis dan terbukti dapat meredakan gejala suatu penyakit, sehingga secara keamanannya sudah sangat terjamin selama kita mengonsumsi obatnya dalam jumlah yang normal. Kemudian bab yang kedua yaitu jenis-jenis sediaan obat. Jenis sediaan obat yang pertama adalah tablet. Nah, memang tablet ini salah satu sediaan obat yang sangat sering kita jumpai ya. Obat tablet ini memiliki ciri-ciri berbentuk bulat pipih dan biasanya berwarna putih. Namun memang tidak selalu putih ya. Ada obat tablet yang berwarna biru, berwarna hijau, atau mungkin ada yang warnanya orange. Dan bahkan ada obat tablet yang memiliki dua warna dalam satu tabletnya. Itu tergantung dari produksi obat tablet itu seperti apa. Nah, cara mengonsumsi obat tablet ini yaitu dengan menelan secara langsung menggunakan air putih. Nah, yang perlu kita perhatikan pada obat tablet ini adalah yang pertama aturannya. Jadi, beberapa obat tablet ini ada yang harus dikunyah dahulu sebelum ditelan begitu. Nah, agar apa? Agar penyerapan obatnya ini bisa lebih cepat dan juga dapat memberikan efek obat yang lebih cepat. Namun tidak untuk semua obat tablet, hanya beberapa obat tablet saja yang memang dikhususkan untuk penyakit-penyakit tertentu yang membutuhkan efek obat yang cepat. Sehingga memang perlu diperhatikan apakah obat ini perlu dikunyah dahulu atau diminum secara biasa saja. Kemudian aturan lainnya adalah beberapa obat tablet ini ada yang tidak boleh digerus atau tidak boleh dibagi. Nah, biasanya salah satu cara ketika kita kesulitan untuk mengonsumsi atau menelan tablet, utamanya mungkin untuk anak-anak ataupun untuk orang lanjut usia yang kesulitan menelan tablet, salah satu caranya adalah dengan digerus begitu ya, atau dibagi dua dengan tujuan untuk memudahkan menelannya. Nah, namun perlu diperhatikan juga bahwa ada beberapa obat-obat yang tidak boleh digerus dan tidak boleh dibagi. Kenapa? Karena memang obat tablet tersebut sudah dirancang khusus untuk dapat masuk ke dalam tubuh dan dapat memberikan efek yang maksimal tanpa harus digerus, tanpa harus dibagi menjadi dua. Sehingga memang perlu diperhatikan untuk aturan penggunaannya sesuai dengan anjuran dokter atau tenaga kesehatan. Contoh berikutnya yaitu sediaan salep. Nah, salep ini berbentuk semi padat seperti krim dan memiliki daya oles. Salep ini digunakan untuk penggunaan luar tubuh seperti permukaan kulit atau bagian-bagian lainnya dengan cara dioleskan pada bagian yang mengalami luka atau sesuai dengan peruntukan salep itu dioleskan di bagian tubuh sebelah mana. Berikutnya
yaitu kapsul. Nah, sediaan kapsul ini juga salah satu sediaan yang cukup sering kita jumpai, di mana obat kapsul ini berbentuk lonjong atau panjang dengan warna yang beragam. Nah, biasanya tersusun dari dua bagian yang dapat dipisahkan. Nah, ketika kita membuka kapsul, maka akan terlihat serbuk obat ya. Nah, kapsul ini memang dibuat untuk menutupi rasa dan bau dari obat yang tidak menyenangkan, serta memiliki tekstur yang lunak dan licin untuk memudahkan proses menelan. Nah, ini sama halnya dengan sediaan tablet yang saya sebutkan tadi. Kadang ketika kita kesulitan untuk menelan kapsul ini, maka kita akan membuka kapsulnya dan kemudian menggerus isi serbuk obatnya seperti itu. Nah, tentunya ini akan memberikan dampak rasa yang sangat pahit dari obatnya, dan juga beberapa obat memiliki bau yang tidak sedap begitu, sehingga ketika pasien mengonsumsi obat dengan cara seperti itu, pasti akan merasa sangat pahit dan sangat tidak enak. Maka dari itulah obat tersebut dibuat dalam sediaan kapsul. Untuk apa? Untuk menutupi rasa dan baunya, sehingga pasien dalam mengonsumsi kapsul, dalam menelan kapsul secara langsung itu tidak akan merasakan pahitnya obat dan juga bau yang tidak sedap dari obat tersebut. Untuk cara mengonsumsi kapsul ini juga mudah, sama seperti tablet, yaitu dengan cara menelan secara langsung menggunakan air seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya adalah sediaan sirup. Nah, sirup ini berbentuk larutan yang berada di dalam botol dan biasanya sedikit kental. Untuk cara mengonsumsi sirupnya yaitu dengan menuangkan sirup pada sendok takar atau sendok makan sesuai dengan takaran yang dianjurkan dalam jumlah tertentu. Hal yang perlu kita perhatikan dalam sirup ini adalah takarannya. Kenapa? Karena biasanya kalau kita mengonsumsi obat tablet itu sudah diatur dosis obat yang ada di dalam tablet itu berapa, sehingga tidak mungkin berubah karena kita mengonsumsi obat tablet dalam bentuk satu tablet utuh. Sedangkan dalam sirup, ketika kita menggunakan ukuran sendok yang berbeda, maka dosis obat yang kita konsumsi pun juga akan berbeda. Sehingga perlu diperhatikan takaran yang sesuai dengan anjuran dokter ataupun tenaga kesehatan maupun aturan yang tertera pada kemasan sirup. Nah, sirup ini juga bermacam-macam ya. Biasanya kalau kita menjumpai sirup untuk obat anak, maka sirupnya akan memiliki rasa jeruk ataupun rasa stroberi dan lain sebagainya. Namun ada juga sirup yang memiliki rasa yang cukup pahit dan bisa dikonsumsi untuk orang dewasa. Lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu sediaan obat tetes mata. Nah, obat tetes mata ini berbentuk larutan yang berada di dalam botol kecil, biasanya seukuran ibu jari, dan cara menggunakan obat tetes mata ini adalah meneteskan secara langsung ke bagian mata dengan jumlah tetesan yang sesuai anjuran tenaga medis ataupun anjuran yang ada di kemasan. Nah, saat kita menggunakan obat tetes mata ini, pastikan mata kita terbuka saat obat diteteskan, kemudian pejamkan mata beberapa saat agar obat dapat terserap secara merata ke bagian mata kita. Nah, selanjutnya yaitu hal-hal apa saja sih yang harus kita perhatikan saat kita mengonsumsi obat. Yang pertama adalah konsumsi obat sesuai dengan aturan minum yang tertera pada kemasan atau sesuai anjuran dari dokter maupun tenaga kesehatan. Hal ini sangat penting karena obat memiliki dosis masing-masing agar memiliki efek yang optimal. Ketika dosisnya terlalu rendah, maka obat tidak akan berefek, dan ketika dosisnya terlalu tinggi, maka obat justru akan memberikan efek yang merugikan, seperti itu. Contoh aturan minum obat ini ada bermacam-macam, seperti obat ini dikonsumsi sebelum makan atau sesudah makan, kemudian diminum 2 kali sehari, 3 kali sehari, atau 1 kali sehari. Kemudian tidak boleh digerus seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, ataupun obat ini juga harus dikunyah terlebih dahulu sebelum ditelan. Dan yang paling penting adalah perhatikan penggunaan obat ini, apakah untuk penggunaan dalam seperti obat yang ditelan atau penggunaan obat luar seperti obat salep. Nah, selanjutnya konsumsi obat yang berlebihan atau tidak sesuai aturan minum dapat menyebabkan overdosis atau hal-hal lain yang merugikan. Yang ketiga,
konsumsi obat yang sesuai dengan gejala penyakit yang dialami. Karena ketika obatnya tidak sesuai dengan gejala penyakit, maka tentunya obat itu tidak akan membantu tubuh kita untuk melawan penyebab penyakitnya. Nah, hal keempat yaitu mengonsumsi suatu obat dapat memberikan efek samping. Namun, perlu kita pahami bersama bahwa efek samping yang timbul akan berbeda setiap individunya dan juga efek samping ini bersifat sementara. Yang kelima, perhatikan tanggal kadaluarsa obat yang tertera pada kemasan. Yang keenam, beritahukan kepada dokter atau tenaga kesehatan apabila teman-teman memiliki alergi terhadap suatu obat atau teman-teman sedang mengonsumsi obat yang lain. Nah, hal ini perlu disampaikan kepada dokter atau tenaga kesehatan karena beberapa obat memiliki kontraindikasi begitu. Jadi beberapa obat tidak bisa digunakan secara bersamaan. Kemudian sampaikan kepada dokter apabila sedang hamil dan atau menyusui. Yang ketujuh, segera periksakan ke dokter atau puskesmas terdekat apabila teman-teman mengalami kondisi yang tidak diinginkan setelah mengonsumsi obat. Nah, kita masuk ke bagian pertama, obat analgesik dan juga antiinflamasi. Kita mulai dengan pengertian dari analgesik terlebih dahulu. Analgesik adalah obat yang digunakan sebagai pereda rasa nyeri, seperti pusing, nyeri sendi, dan juga nyeri pada menstruasi. Sedangkan antiinflamasi yaitu obat yang memiliki efek untuk meredakan peradangan yang juga memiliki efek untuk menurunkan panas serta dapat meredakan nyeri. Nah, contoh dari analgesik dan antiinflamasi ini adalah yang pertama paracetamol. Nah, paracetamol ini memiliki efek kerja obat dapat menurunkan panas dan meredakan nyeri, memiliki efek samping yaitu nyeri punggung, sakit tenggorokan, mual, ataupun muntah. Dan untuk aturan pemakaiannya sendiri, paracetamol ini digunakan 4-6 jam sekali atau sesuai anjuran pada kemasan atau anjuran dokter. Contoh kedua yaitu ibuprofen, di mana ibuprofen ini memiliki efek kerja obat dapat menurunkan demam dan meredakan nyeri. Ibuprofen juga memiliki efek samping obat antara lain mual, muntah, peningkatan berat badan ataupun diare. Dan untuk aturan pemakaian dari ibuprofen sendiri yaitu 3-4 kali sehari setelah makan atau sesuai dengan anjuran dokter maupun tenaga kesehatan. Contoh yang ketiga yaitu diclofenac. Diclofenac memiliki efek kerja obat dapat meredakan nyeri sendi atau reumatik, memiliki efek samping obat antara lain mual, muntah, sakit kepala, konstipasi, dan diare, serta untuk aturan pemakaiannya, diclofenac ini dapat digunakan 2-3 kali sehari atau sesuai dengan anjuran dokter dan tenaga kesehatan. Contoh yang keempat ada aspirin. Untuk efek kerja obat aspirin ini dapat meredakan sakit kepala dan juga migrain. Efek samping obatnya antara lain diare, mual, muntah, nafas tidak teratur, dan nyeri dada. Dan untuk pemakaiannya, aspirin ini dapat digunakan 4-6 jam sekali atau sesuai dengan anjuran dokter dan tenaga kesehatan. Nah, di sebelah kanan ada contoh-contoh obat dari analgesik dan juga antiinflamasi. Bagian kedua yaitu obat batuk. Macam-macam obat batuk. Yang pertama ada mukolitik, yaitu obat batuk yang dapat membantu mengencerkan dahak. Contohnya ada bromheksin. Bromheksin ini dapat membantu mengencerkan dahak, memiliki efek samping obat yaitu diare, nyeri perut, mual, dan muntah. Dan untuk aturan pemakaiannya apabila dalam bentuk tablet, bisa dikonsumsi 3 kali sehari 1 tablet, atau 3 kali sehari 10 mili, atau sesuai dengan anjuran dokter dan tenaga kesehatan. Macam yang kedua yaitu ekspektoran, yaitu obat batuk yang dapat membantu mengeluarkan dahak. Contoh guanifesin. Guanifesin ini dapat membantu untuk mengeluarkan dahak serta memiliki efek samping obat mengantuk, pusing, sakit kepala, mual, dan muntah. Untuk aturan pemakaiannya dapat digunakan 2 kali sehari 1 tablet atau sesuai dengan anjuran dokter maupun anjuran pada kemasan. Macam obat batuk yang ketiga yaitu antitusif, di mana obat ini adalah obat batuk yang dapat meredakan batuk kering, di mana
Dua macam sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu mukolitik dan ekspektoran, itu adalah obat batuk untuk batuk berdahak. Sedangkan antitusif ini untuk batuk kering atau batuk yang tidak berdahak. Contohnya adalah dextromethorphan, di mana dextromethorphan ini memiliki efek samping obat antara lain mengantuk, pusing, sakit kepala, mual, dan muntah, serta untuk aturan pemakaiannya dapat digunakan 2 kali sehari 1 tablet atau disesuaikan dengan anjuran pada kemasan maupun anjuran dokter. Nah, berikut adalah contoh-contoh obat batuk. Selanjutnya, bagian ketiga yaitu obat pencernaan. Yang pertama ada obat tukak lambung dan MAH. Nah, contoh dari obat tukak lambung dan MAH ini yang pertama ada antasida, di mana antasida ini memiliki efek kerja obat dapat menetralkan asam lambung dan memiliki efek samping obat antara lain konstipasi, sakit kepala, serta pusing. Untuk aturan pemakaiannya dapat disesuaikan dengan anjuran pada kemasan maupun anjuran oleh dokter. Contoh yang kedua yaitu ranitidin. Efek kerja dari ranitidin ini dapat menurunkan produksi asam lambung, dan ranitidin ini memiliki efek samping obat yaitu diare, mual, dan muntah. Nah, untuk aturan pemakaiannya dapat digunakan 2 kali sehari, 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan, atau disesuaikan dengan anjuran yang tertera pada kemasan maupun anjuran dokter. Contoh dari obat tukak lambung dan MAH yang ketiga yaitu sukralfat, di mana efek kerja obat sukralfat ini membentuk lapisan pelindung pada lambung. Sukralfat ini juga memiliki efek samping obat antara lain diare, susah tidur, mual, muntah, dan mengantuk. Dan untuk aturan pemakaiannya dapat digunakan 4 kali sehari, 1 jam sebelum makan dan sebelum tidur, atau disesuaikan dengan anjuran dokter maupun tenaga kesehatan. Nah, contoh obat pencernaan lain selain obat tukak lambung dan MAH adalah obat diare. Contoh dari obat diare ini yaitu atapulgit, di mana memiliki efek samping obat antara lain konstipasi, sakit kepala, dan pusing, serta untuk aturan pemakaiannya yaitu 2 tablet setelah buang air besar, maksimal 12 tablet per hari, atau dapat disesuaikan dengan anjuran dokter maupun tenaga kesehatan. Berikut adalah contoh dari obat-obat pencernaan. Bagian yang keempat, yang terakhir, yaitu terapi non-obat. Nah, jadi selain dengan mengonsumsi obat, kita juga dapat melakukan hal-hal berikut ini untuk membantu mempercepat proses penyembuhan dan menjaga kesehatan tubuh kita. Yang pertama adalah istirahat yang cukup, yang kedua dengan rajin berolahraga. Nah, untuk berolahraga ini perlu diperhatikan kondisi tubuh kita apakah fit, apakah kuat atau tidak untuk melaksanakan olahraga. Ketika memang saat kita sakit dan tubuh kita lemah, maka tidak perlu untuk dipaksakan berolahraga. Tunggu saat tubuh kita sudah sehat kembali, sudah fit kembali, barulah kita rajin berolahraga. Untuk apa? Untuk menjaga tubuh kita tetap sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Nah, yang ketiga, makan makanan yang sehat dan juga bergizi. Dan yang keempat adalah selalu berpikiran positif serta selalu bahagia dan tidak stres. Karena beberapa penyakit memang dapat dipicu oleh faktor stres itu sendiri. Nah, sekian dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga ilmunya bermanfaat dan terima kasih.